warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ria Tri Utami dengan NIM 2071835, Elisa Ayu Lestari dengan NIM 2071881, dan Suci Mauliana dengan NIM 2071863. Di sini kami akan melakukan praktikum pertumbuhan dan perkembangan pada kecambah. Kecambahan adalah proses perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tanaman berbiji. Dalam tahap ini, embrio yang di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran yang meliputi pertambahan volume, bobot, jumlah sel, dan banyaknya protoplasma. Pertumbuhan meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama pembelahan, yang kedua pembesaran, dan diferensiasi sel. Laju pertumbuhan digambarkan sebagai kurva sigmoid atau sering disebut kurva S. Kurva ini berlaku bagi tumbuhan lengkap, bagian-bagian maupun selnya. Fase utama yang dapat dilihat dalam suatu kurva pertumbuhan adalah fase logaritmik, fase linier, dan fase penuaan. Kurva sigmoid erat hubungannya dengan pertumbuhan, sebab kurva ini menunjukkan ukuran kumulatif sebagai fungsi dan waktu. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan daun dapat dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi klorofil, tipe dan letak meristem, aktivitas enzim, gen, respirasi, dan diferensiasi. Nah, sedangkan untuk faktor eksternal itu meliputi suhu, cahaya, angin, air, tanah, penyakit, dan mikroorganisme tanah. Kurva sigmoid ini berguna untuk penelitian mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Fase perkembangan tumbuhan sangat dibutuhkan dalam menganalisis fenomena dengan tepat. Nah, jadi tujuan dilakukannya praktikum ini yang pertama untuk mengetahui proses-proses yang terjadi dalam perkecambahan dan dormansi. Tujuan yang kedua yaitu untuk membuat kurva sigmoid pertumbuhan batang dan daun dengan membandingkannya dengan waktu tumbuh dalam hari. Pada praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada 40 biji Phaseolus radiatus L kering, kemudian ada air, kemudian ada kapas, kemudian ada garis, kemudian ada wadah atau gelas bening. Nah, cara kerja pada praktikum kali ini yang pertama kita ambil 2 wadah, kemudian kita masukkan kapas ke dalam wadah tersebut. Nah, wadah ini digunakan untuk perkecambahan. Setelah itu, kita beri air secukupnya. Kemudian kita masukkan 10 biji Phaseolus radiatus L ke dalam wadah pertama untuk di tempat gelap, dan wadah selanjutnya untuk di tempat terang dan diamati selama 3 hari. Kemudian kita ambil lagi wadah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sama seperti tadi, kita masukkan kapas ke dalam wadah tersebut. Kemudian kita beri air secukupnya. Karena airnya terlalu banyak, jadi saya menambahkan kapas
pas lagi. Kemudian kita masukkan 10 biji Passeolus radiatus L ke dalam wadah pertama untuk di tempat gelap dan wadah kedua untuk di tempat terang. Kemudian diamati selama 10 hari. Nah, setelah 3 hari pada perkecambahan tadi, kemudian kita ukur daun lembaga dan dihitung rata-rata untuk tiap perlakuan. Setelah melakukan praktikum, hasil yang didapatkan pada perkecambahan setelah 3 hari adalah sebagai berikut. Dan hasil pada pertumbuhan dan perkembangan selama 10 hari adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya ya. Ini adalah pembahasan perubahan keadaan biji Passeolus radiatus L pada perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Passeolus radiatus L jika diletakkan pada tempat yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Nah, kacang hijau yang ditempatkan pada tempat gelap lebih cepat pertumbuhan dan perkembangannya, dikarenakan saat di tempat gelap, zat auksin tidak terurai, sedangkan pada di tempat terang, zat auksin akan terurai oleh cahaya sehingga pertumbuhan dan perkembangannya menjadi terhambat. Terima kasih telah menonton.